ada yang menarik untuk kita bicarakan, yaitu berkaitan dengan pemilu tahun 2024. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra. Di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan pemilu tahun 2024. Seperti di pembukaan di awal tadi, memang pemilunya tahun 2024. Tetapi banyak sekali tokoh-tokoh yang digadang-gadang akan kemudian maju di pemilu tahun 2024. Hari ini sudah mengencangkan sabuk mereka. Misalkan seperti Ganjar yang hari ini menjadi gubernur Jawa Tengah, kemudian Prabowo Subianto yang menjadi menahan hari ini, kemudian Anies Baswedan yang menjadi gubernur DKI Jakarta, Puan Maharani bahkan ikut di dalam bursa bakal calon presiden di tahun 2024 yang hari ini juga menjadi pejabat negara, menjadi ketua DPR RI. Menjadi menarik untuk kita bicarakan konten ini karena kita tahu bahwa beberapa tokoh ini adalah pejabat negara hari ini, kemudian diproyeksikan untuk atau digadang-gadang untuk menjadi suksesor ya dalam pemilu tahun 2024 nanti menggantikan Presiden Joko Widodo. Ini menjadi sangat luar biasa menurut saya karena pemilunya masih 3 tahun lagi. Tetapi gembar-gembor pembicaraan berkaitan ini udah 3 tahun sebelum pemilu itu dilaksanakan. Kekhawatiran saya, keadaan-keadaan seperti ini menjadi sebuah penyakit di dalam perpolitikan kita. Karena kita tahu bahwa mulai dari Puan Maharani, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, kemudian Ganjar, itu adalah pejabat yang hari ini memegang jabatan di pemerintahan Indonesia. Mulai dari gubernur, di legislatif, maupun di Kementerian Republik Indonesia. Maksud saya adalah harusnya waktu 3 tahun, dari tahun 2021 ini sampai tahun 2024, harusnya digunakan sebagai waktu untuk mereka memaksimalkan diri, mengabdi untuk rakyat Republik Indonesia. Tetapi justru ya banyak sekali orang yang menginginkan ya calon ini kemudian muncul, dan tidak sedikit juga akhirnya kemudian partai politik ikut serta di dalam carut marut perpolitikan kita. Menurut saya ini adalah sebuah penyakit di dalam sistem politik nasional kita, di mana akhirnya pejabat-pejabat negara ini tidak lagi fokus untuk kemudian memberikan public policy yang baik buat masyarakat, mengeluarkan kebijakan yang baik, kemudian melayani masyarakat dengan baik, karena fokus mereka terbagi dua. Pertama, mereka harus benar-benar menjalani tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pejabat negara, tetapi di sisi lain mereka juga harus memperkuat elektabilitas diri mereka, melakukan pencitraan, menunjukkan personality mereka kepada masyarakat bahwa mereka itu benar-benar cocok untuk menjadi pemimpin di tahun 2024. Ini adalah sebuah ketergesa-gesaan. Ya, tindakan-tindakan seperti ini merupakan sebuah penyakit di dalam politik kita, di mana kemudian akhirnya akan terbiasa para pejabat negara tidak lagi memikirkan kepentingan rakyat ketika mereka sudah menduduki jabatan di kekuasaan. Akhirnya mereka setelah duduk di kekuasaan ngebalikin modal, dan mereka berpikir untuk kemudian mencalonkan diri lagi sebagai pejabat negara selanjutnya. Nah, ini berbahaya bagi keberlangsungan bukan hanya politik nasional kita, tetapi berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat kita. Karena pejabat itu adalah pemberi pelayanan kepada masyarakat. Mereka lah yang akan kemudian memberikan kebijakan atau mengeluarkan kebijakan bagi masyarakat. Berbahaya ketika orang yang akan mengeluarkan kebijakan untuk masyarakat ini akhirnya kemudian difokuskan pada persoalan-persoalan politis saja. Tetapi mereka lupa bahwa mereka mempunyai tanggung jawab besar terhadap bagaimana terciptanya harmonitas di dalam masyarakat. Masyarakat merasa bahagia atas kehadiran mereka sebagai wakil mereka di kekuasaan. Sehingga ini menjadi sangat penting untuk dipahami oleh para pejabat kita hari ini. Ketika memang kita berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang bagaimana mereka mengabdi untuk masyarakat, mereka juga harus memaksimalkan waktu yang ada. Yang namanya pejabat negara hasil dari politik itu mempunyai periode kekuasaan, masa atau batasan kekuasaan, sehingga waktu yang tersisa itu harusnya dimaksimalkan untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga ketika kita berbicara tentang pemilu tahun 2024, tetapi isu gerasa gerusu pemilu 2024 udah terasa di tahun 2021 ini, yaitu berkaitan dengan keberadaan partai politik. Ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika atmosfer politik kita tidak sehat ya, maka
akan menciptakan output politik yang memang tidak maksimal. Nah, ketika kita berbicara tentang siklus politik, permasalahan politik, yang paling mendasar untuk kita evaluasi secara bersama yaitu peran partai politik. Nah, partai politik ini harusnya memang mempunyai kemampuan untuk memahami keberadaannya sebagai organisasi pengkaderan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, partai politik ini harus mampu memahami posisinya sebagai organisasi pengkaderan yang dimana kader-kadernya ini diproyeksikan untuk menjadi para leader di negara ini atau pengambil kebijakan di negara ini. Tetapi juga jangan sampai kepekaan itu justru menutup mata partai politik bahwa ya pejabat-pejabat negara yang hari ini berasal dari partai politik kemudian mengabdi untuk masyarakat, kemudian tidak boleh diintervensi, kemudian tidak boleh dipengaruhi, ya dibawa ke sana kemari. Padahal pejabat ini setelah mereka itu menjadi penguasa atau pengambil kebijakan, mereka itu sudah harusnya terlepas dari intervensi partai politik. Partai politik itu hanya menjadi jembatan agar mereka itu menduduki jabatan-jabatan kekuasaan, dan akhirnya ya kekuasaan atau kebijakan yang dikeluarkan itu berdampak baik bukan hanya untuk partai politik, tapi berdampak baik khususnya untuk seluruh masyarakat yang dimana ya pejabat itu berkuasa.